Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang evaluasi kerja karyawan dengan anggota saya sendiri Isti Rahma Afifah, Rusdi Widodo, Septi Aprianti, Septi Dwirani. Baiklah, yang pertama akan dibacakan oleh Septi Dwirani. Pada Septi, silakan. Evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Dalam perusahaan, evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran akan efektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut akan digunakan sebagai analisis situasi program berikutnya. Tahapan sebelum melakukan evaluasi. Tentukan alasan untuk mengevaluasi kerja. 1. Menyediakan pelatihan karyawan dan saran atau umpan balik. 2. Menentukan peningkatan gaji. 3. Membuat keputusan promosi. 4. Membuat keputusan penghentian. 5. Melakukan penelitian personil. Identifikasi keterbatasan lingkungan dan budaya. Dalam proses penilaian kinerja adalah untuk mengidentifikasi faktor lingkungan dan budaya yang dapat mempengaruhi sistem. Siapa yang akan mengevaluasi kerja? Supervisor. Menyediakan atau lebih dikenal dengan istilah Inggrisnya supervisor adalah seseorang yang diberikan tugas dalam sebuah perhimpunan perusahaan sebagaimana ia mempunyai kuasa dan wewenang untuk mengeluarkan perintah kepada rekan kerja bawahannya. Pers atau rekan kerja. Rekan kerja adalah sesama karyawan yang kemampuannya cakap dan saling mendukung dalam pekerjaannya. Rekan kerja dalam satu tim dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Menentukan siapa yang akan mengevaluasi kerja. 1. Subordinates. 2. Penilaian diri. 3. Customer atau pelanggan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rusdi. Pada Rusdi, silakan. Memilih metode penilaian terbaik untuk mencapai tujuan. Yang pertama, fokus terhadap dimensi penilaian. 1. Sifat, kompetensi, tugas, tujuan, dan kinerja kontekstual. Yang kedua, haruskah dimensi berbobot? Yang ketiga, kegunaan dari perbandingan karyawan, pengukuran objektif atau penilaian. Yang pertama, pandangan karyawan. Yang kedua, pengukuran objektif. Yang ketiga, peringkat dari kinerja. Yang keempat, melatih penilaian. Yang kelima, mengamati dan mencatat perilaku. Critical index, dokumentasi dan pencatatan. Employer performance record. Okay. Yang keenam, evaluasi kinerja. Memperoleh dan meninjau data objektif, membaca critical incident log, melengkapi preliminary ranting. Yang ketujuh, mengkomunikasi hasil penilaian kepada karyawan. Yang pertama, sebelum melakukan interview, kita mengalokasikan waktu, menjadwalkan interview, mempersiapkan interview. Yang kedua, selama wawancara. Selama wawancara, peran penilaian kinerja, bagaimana penilaian kinerja dilakukan, bagaimana proses evaluasi diselesaikan. Yang ekspektasi bahwa penilaian interview dapat menjadi interaktif. Tujuan pemahaman dan peningkatan kinerja. Baik, selanjutnya.
Yang kedelapan, pemutusan kerja karyawan. Yang pertama, employment I will doctrine. Merupakan pendapat pengadilan pada sebagian besar negara bahwa atasan memiliki hak untuk mempekerjakan dan memecat karyawan atas keinginan dan tanpa sebab spesifik. Selanjutnya. 2. Alasan legal untuk pemutusan kerja karyawan. 3. Rapat pemutusan. Sebelum melakukan rapat, selama rapat supervisor, dan setelah rapat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Selvi. Pada Selvi dipersilakan. Memilih metode penilaian terbaik untuk mencapai tujuan. Yang kesembilan, mengamati legalitas dan keadilan dari sistem penilaian. Sistem penilaian kinerja tunduk pada standar hukum yang sama dengan tes kerja dan keputusan kerja lainnya. Penilaian tingkat kinerja harus dianalisis setiap periode tingkatnya untuk menentukan adanya gender, etnis, atau umur yang berbeda. Jika terdapat perbedaan, organisasi harus menentukan apakah perbedaan tersebut dibenarkan oleh faktor seperti pengalaman atau perbedaan karena adanya diskriminasi. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dalam mengevaluasi kinerja karyawan, ada beberapa step yang harus dilakukan. Hal ini dimaksudnya agar evaluasi yang dilakukan benar-benar dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan karyawan tersebut. Pertama, tentukan alasan mengapa perlu evaluasi. Step yang harus dilakukan adalah menyediakan pelatihan bagi karyawan dan umpan balik. Kemudian menentukan peningkatan gaji berdasarkan kinerja yang ditampilkan oleh setiap karyawan. Kemudian membuat keputusan promosi, membuat keputusan penghentian bagi karyawan yang menampilkan kinerja yang buruk. Dan yang terakhir adalah melakukan penelitian personil untuk menentukan apakah peningkatan kinerja kerja sebagai hasil dari pelatihan. Proses evaluasi dapat dilakukan oleh beberapa pihak yang terkait dengan karyawan, yaitu supervisor, rekan kerja, bawahan, pelanggan, dan penilaian diri sendiri. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.